Bab 292. Suara keran dari kamar mandi membangunkan Ricky. Setelah menatap bantal di sebelahnya, sudah kosong. Ia pun ikut bangun dan duduk sejenak di tepian tempat tidur sambil menunggu Riri keluar kamar mandi. "Pagi, sayang," sapa Ricky begitu istrinya itu keluar kamar mandi dengan wajah sedikit basah. Mas. Sudah bangun." Riri sedikit tersentak. Dengan posisi Ricky yang sudah duduk juga dengan panggilan yang membuat ia harus melebarkan telinganya. "Takut salah dengar." "Kenapa kamu gak bangunin aku?" tanya Ricky. "Aku gak mau ganggu tidur Mas, soalnya nyenyak banget," jawab Riri sambil berjalan dan meraih alat salat. "Harusnya bangunin, biar bisa salat berjamaah," timpal Ricky sambil bangun dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. "Tungguin, jangan salat sendirian." Ricky tiba-tiba berbalik saat hendak memasuki kamar mandi. Riri mengangguk sambil mengulum senyum. Setelah bergegas mengambil alat salat untuk Ricky dari kamar sang suami kemudian kembali lagi ke kamarnya dan membentangkan 2 buah sajadah. Senyumnya terus saja merekah karena mimpinya untuk bisa-bisa mendirikan salat berjamaah dengan sang suami, akan segera terwujud. "Baju koko sama sarungnya sudah aku siapkan," kata Riri begitu Ricky keluar mandi. Ricky mengangguk kemudian mengenakan baju koko putih tersebut. "Ambil dari kamar ya?" "Iya. Di sini kan gak ada," jawab Riri. Ricky baru sadar kalau barang-barangnya masih ada di kamarnya sendiri. "Nanti aku angkut semua ke sini. Biar gak perlu bolak-balik." "Terserah Mas saja," jawab Riri sambil tersenyum diam-diam. Kebahagiaan kembali dirasakan hatinya karena kini keduanya akan menjadi suami istri normal pada umumnya yang tinggal dalam satu kamar. "Ayo, salat dulu." Ricky sudah berdiri di atas sajadahnya. Riri pun segera mengambil posisi yang pas. Kemudian bersiap menjadi makmum dengan perasaan haru. Apalagi saat pertama kalinya ia mendengar suara sang suami dalam membaca bacaan salat. Hatinya langsung bergetar dan air mata mulai bercucuran sepanjang mendirikan 2 rakaat tersebut. Selain mendirikan salat, Ricky juga membimbingnya berzikir kemudian diakhiri dengan berdoa. Saat berbalik, ia mengulurkan tangannya pada Riri. Dengan perasaan haru, Riri mencium punggung tangan sang suami Taksim. Satu tetes air mata mendarat di sana membuat Ricky tersenyum kecil. "Nangis lagi?" tuturnya lalu mencium kening Riri. Setelahnya, ia mengusap pipi sang istri. 151. "Hanya terharu, aku Riri." Ricky mengulum senyum. "Sini, peluk," katanya sambil merentangkan tangan. Riri beringsut mendekat lalu tenggelam dalam pelukan sang suami. Asupan semangat di pagi hari yang akan membuat hari-harinya terasa bahagia. "Aku mau siapin sarapan. Takutnya anak-anak keburu bangun," kata Riri masih dalam dekapan hangat sang suami. "Kan ada Bidarmi," timpal Ricky. "Gak enak ngandelin Bidarmi." "Kasian," balas Riri. "Baiklah. Aku juga maunya makan masakan kamu," sahut Ricky sambil melepaskan pelukan. "Mas mau olahraga?" tanya Riri seraya melepas mukena dan melipatnya. "Iya. Tolong anterin air putih nanti ya ke depan," timpal Ricky yang sedang membuka kembali baju kokonya. "Oke." Riri mengacungkan jempol kemudian berjalan keluar kamar untuk menyiapkan sarapan. Dibantu Bidarmi yang sudah ada di dapur lebih dulu. "Aku anterin air dulu ke depan ya, Bo." "Hati-hati bakwan jagungnya gosong," kata Riri. "Siap, Mbak," timpal Bidarmi. Riri pun berjalan menuju depan sambil membawa air putih.
Suasana sekitar sudah mulai remang-remang meski belum terang sepenuhnya saat ia keluar rumah. "Ini, Mas, minumnya," kata Riri sambil menghampiri Ricky yang badannya banjir oleh keringat. Bahkan kaos sport yang melekat pun sudah sangat basah. "Terima kasih, sayang," kata Ricky seraya membuka kaos yang dipakainya kemudian dipakai untuk mengipasi badannya sendiri. Riri yang masih berdiri di hadapannya, sempat salah tingkah menatap sang suami yang bertelanjang 9D4D. Apalagi D4D bidang itu ditumbuhi bulu-bulu halus yang membuat suaminya itu terlihat semakin gagah dan menawan. "Aku ke dalam lagi ya," kata Riri salah tingkah. Ia ingin buru-buru pergi agar pikirannya tak semakin liar. Riri pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Memasak sayur bayam campur wortel, telur dadar, juga perkedel jagung. Menu sarapan sederhana karena menurutnya, sebagai seorang istri, ia harus pandai-pandai mengelola uang belanja. Setelah selesai, ia kembali ke kamar untuk mengecek anak-anaknya. Beruntung keduanya masih tidur. Hanya Naufal yang sudah bangun dan sedang menonton TV. "Mas." Riri mengetuk pintu kamar Ricky. "Masuk," titah Ricky. 152. Riri memutar kenop pintu perlahan kemudian berjalan memasuki kamar. Lagi-lagi ia merasa salah tingkah saat melihat sang suami hanya mengenakan handuk sepinggang. "Sudah mandi?" tanya Riri. Pandangannya sengaja ia arahkan sembarang. "Sudah, baru selesai," jawab Ricky seraya mengoleskan deodoran. "Aku siapkan baju kerjanya kalau gitu," timpal Riri sambil berjalan menuju lemari kemudian membukanya. Ia mengambil kemeja abu pekat dengan celana panjang berwarna krem lalu meletakkannya di atas tempat tidur. "Dalamannya mana?" tanya Ricky. Riri menelan ludah kemudian membuka lemari lagi. Ia berjongkok mengambil dalaman dan kaos singlet yang ada di lemari paling bawah. "Ini." Riri kembali meletakkannya dengan grogi. Hawa panas benar-benar menyerang jiwanya. "Aku keluar dulu," lanjutnya kikuk. Keberaniannya seperti semalam, tiba-tiba menciut hari ini. "Mau kemana? Buru-buru banget." Ricky menghadang langkah sang istri. "Mau lihat anak-anak, takut bangun," jawab Riri. "Tapi gak bangun, kan? Lagi pula ada Bidarmi. Kalaupun bangun, pasti disamperin," lanjut Ricky seraya mengungkung tubuh Riri dengan kedua tangannya. "Mas mau ngapain?" tanya Riri dengan jantung berdebar. "Bebas dong mau ngapain. Sama istri sendiri ini," timpal Ricky sambil mendekatkan wajahnya pada wajah Riri yang nampak kian grogi. "Nanti ada Naufal loh," kata Riri sambil menekan D4 dari Ricky agar tak semakin menempel padanya. "Enggak. Dia gak akan masuk kamar sembarangan. Selalu ketuk pintu dulu," timpal Ricky pelan bahkan serupa bisikan. "Sarapan dulu, nanti makanannya keburu dingin," kata Riri lagi. Sekedar mengalihkan perhatian sang suami. "Aku mau sarapannya yang manis-manis ulu," timpal Ricky. "Katakan mau apa. Biar aku buatkan. Teh, kopi, su." "Aku mau yang ini," potong Ricky sembari menyambar bibir Riri yang terus saja nyerocos. Riri yang belum siap dengan aksi sang suami melebarkan matanya. Sempat sangat terkejut tapi lama-kelamaan ikut menikmati. Untuk beberapa saat, sepasang suami istri itu larut dalam kehangatan bir satu sama lain. Sekali, dua kali, hingga berkali-kali saling memakfet lembut. Tangan Riri pun tanpa sadar,
mencengkram leher sang suami. Hingga ketukan di pintu membuat aksi mereka terhenti. Yah! Tante Riri mana? Naufal mau makan. Naufal, kata Riri dengan senyum tertahan setelah bir keduanya saling melepaskan. 153. Gangguan lagi, timpal Ricky sambil tersenyum kecil. Aku samperin Naufal dulu. Mas bersiaplah, titah Riri. Ricky hanya mengangguk. Oh, iya, sayang. Nanti siang aku jemput buat nemuin dokter. Kabari saja kalau anak-anak tidur siang. Gercep bener. Gak ditunda besok-besok lagi, goda Riri diakhiri kekahan pelan. Gak ada. Hal-hal baik itu harus disegerakan, jawab Ricky tegas. Namun hal itu malah membuat Riri yang berjalan keluar kamar semakin terkekeh. Naufal mau makan. Ayo. Ajak Riri pada Naufal. Ia lekas mengambilkan nasi dan menambahkan lauk yang ada. Tak berselang lama, Ricky pun bergabung. Ia duduk di samping Naufal lalu mengusap lembut pucuk kepala anak sambungnya itu. Makan yang banyak, katanya. Ini, Mas. Riri meletakkan piring yang sudah diisi nasi dan lauk di hadapan Ricky. Makasih, sayang. Kata Ricky sambil tersenyum. Ayah kok panggil Tante Riri sayang, kayak panggil ibu dulu, tanya Naufal polos. Riri dan Ricky pun saling pandang. Seolah bingung untuk memberikan jawaban. 154. Ricky dan Riri masih saling pandang. Belum ada satu orang pun yang bersuara. Naufal sayang gak sama Tante Riri? Ricky memulai suara dengan bertanya. Sayang, jawab Naufal singkat. Sama, ayah juga sayang sama Tante Riri. Sama seperti ayah sayang sama ibu dan Naufal. Ayah juga kanem sering panggil Naufal dengan panggilan sayang, timpal Ricky. Naufal hanya manggut-manggut pelan. Penjelasan yang diberikan Ricky lumayan bisa dicerna oleh akalnya yang masih kecil. Sekarang lanjutin makannya. Titah Ricky dibarengi anggukan kepala anak sambungnya itu. Sayang, sini, kamu juga ikut makan bareng. Mumpung anak-anak masih anteng sama Bidarmi, lanjut Ricky pada Riri. Iya, Mas. Riri menyahut singkat kemudian duduk bergabung bersama Ricky dan Naufal, ketiganya makan bersama diselingi obrolan-obrolan ringan. Naufal sekolahnya mulai besok aja, ya. Hari ini istirahat dulu. Kata Ricky. Ia masih khawatir jika anak sambungnya itu bepergian meski hanya sebatas bersekolah. Ricky juga khawatir jika kejadian kemarin-kemarin masih sangat membekas di ingatan Naufal. Oke, ayah, jawab Naufal dengan riang. Sudah habis. Naufal mau ke kamar dulu. Mau main sama Siva sama adik bayi, lanjut anak lelaki tersebut setelah meminum air putih. Riri tersenyum simpul sambil menatap kaki mungil Naufal yang berlari kecil meninggalkan ruangan makan. Lalu beralih menatap Ricky yang masih menyantap sarapannya. Mas kenapa gak jujur sama Naufal? Soal hubungan kita, tanya Riri. Mas bingung jelasinnya, jawab Ricky. Gini aja. Rencananya, Mas ingin buru-buru meresmikan pernikahan kita ke negara. Mas gak ingin pernikahan kita hanya tercacat sebagai pernikahan siri saja. Nanti, saat kita menikah resmi, kita bisa libatkan Naufal sambil memberikan pemahaman padanya, lanjut Ricky. Terserah Mas saja kalau gitu, aku ngikut, timpal Riri. Kamu mau pernikahan yang seperti apa?
Biar aku persiapkan dari sekarang. Salah, maksudnya setelah aku selesai siapin acara resepsi untuk Raihan. Aku akan mulai cari gedung buat resepsi, pesan baju pengantin, undang. Gak perlu nyiapin semua itu, Mas, potong Riri cepat. Cukup nikah gua, beres. Toh ini bukan pernikahan kita yang pertama, lanjutnya. Tapi, sayang. Apa kamu gak ingin momen bersejarah dalam hidup kita dirayakan meski secara sederhana? Tanya Ricky. Dulu, waktu aku menikah untuk pertama kalinya. Aku menginginkan pesta pernikahan yang megah dan 155 meriah. Tapi, setelah aku menjalani pernikahan itu sendiri, aku sadar, yang penting itu bukan pesta dan segala macamnya perayaannya, tapi bagaimana menjalani biduk rumah tangga itu sendiri. Bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu. Aku sudah gak penasaran lagi untuk pesta-pesta seperti itu. Kalaupun Mas punya uang simpanan, lebih baik Mas biarkan saja. Jaga-jaga untuk kebutuhan anak-anak kita kelak, timpal Riri. Ricky tersenyum simpul. Ia sungguh kagum dengan pemikiran sang istri yang sangat bijak. Ia merasa jika sikap istrinya itu jauh lebih dewasa. Padahal, Ricky sendiri tahu seperti apa masa lalu Riri yang terbilang julid dan angkuh. Kita lihat nanti, ya. Karena seminggu ke depan, aku akan fokus ngurusin persiapan pesta resepsi pernikahan Raihan dan Raya, balas Ricky. Iya, Mas. Riri mengangguk paham. Mereka pun kembali melanjutkan sarapan hingga habis. Aku berangkat, ya. Kamu hati-hati di rumah, kata Ricky. Mas juga hati-hati kerjanya. Timpal Riri. La bergegas mengulurkan tangannya kemudian mencium punggung tangan sang suami Taksim. Terima kasih, sayang. Ricky mencium kening Riri hangat kemudian memeluknya sebentar. Hal yang selama ini selalu didambakan Riri. Melepas kepergian sang suami setiap pagi dengan kecupan dan pelukan. Jangan lupa kabari kalau anak-anak tidur. Aku pasti langsung pulang, kata Ricky lagi. Ia yang akan berangkat bekerja, malah betah berada dalam pelukan sang istri seolah berat untuk melepasnya. Iya, Mas. Katanya mau kerja, timpal Riri dengan pipi merona. Malas sebenarnya. Lebih betah di rumah sama kamu dan anak-anak. Tapi ya, gimana, tuntutan dan kewajiban, balas Ricky seraya melepas pelukannya dari Riri. Semangat. Semoga setiap tetes keringat Mas dalam mencari nafkah, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Riri mengepalkan tangannya memberi semangat. Terima kasih, sayang. Aku akan selalu bersemangat demi kebahagiaan kalian semua. Assalamualaikum. Ricky berbalik dengan senyum merekah. Menaiki mobil dengan antusias kemudian melambaikan tangan saat mobil itu mulai melaju. Riri melakukan hal yang sama. Membalas lambaian tangan seraya memperhatikan mobil sang suami hingga hilang dari pandangan. Setelah itu, ia bersandar sejenak di tiang teras dengan senyum mengembang. Hal-hal yang dialaminya sejak kepulangan sang suami kemarin, bagaikan mimpi untuknya. Terlalu menyenangkan dan membahagiakan. Siva nangis. Riri langsung sadar saat suara Bidarmi terdengar. Ia menoleh lalu mengambil alih Siva. Anak perempuannya itu memang belum menaifsu sejak bangun tidur. Sementara Naufan sudah diberi susu oleh Bidarmi. Setelah keberangkatan sang suami, paginya Riri selalu penuh kesibukan. Ia menafsui Siva hanya sebentar karena takut anaknya itu kekenyangan dan berujung tak selera makan. Setelah itu, Riri memandikan Siva dan Naufan bergantian. Ditemani Naufal yang terus saja mengekor di belakangnya.
Ingin melihat setiap aktivitas sang bayi. 156. Saat sedang menyuapi Siva dengan bubur tim buatannya, ponsel Riri tiba-tiba berdering. "Naufal, tolong ambilkan ponsel Tante Riri ya," pinta Riri. "Siap, Tante." Naufal langsung berlari ke arah sumber suara. "Tante Ayu," lapor anak yang sudah bisa membaca sedikit demi sedikit itu. "Oh, iya. Makasih, ya," kata Riri saat menerima ponselnya. Ia pun langsung mengangkat panggilan dari Ayu. "Halo, Yu." "Kenapa?" tanya Riri. "Kamu lagi apa, Ri?" "Lagi di rumah kan?" Ayu malah balik bertanya. "Iya di rumah. Lagi suapin Siva." "Kenapa memangnya?" balas Riri keheranan. "Barusan ada Romi datang ke sini. Nyari kamu. Katanya kemarin kalian ketemu di supermarket," ungkap Ayu. "Mas Romi. Terus sekarang di mana?" tanya Riri. "Sudah pergi," jawab Ayu. "Tapi kamu gak bilang aku ada di sini kan?" tanya Riri lagi. "Enggak lah. Aku gak bilang gak apa-apa," balas Ayu. "Ya sudah kalau gitu. Kamu hati-hati ya," lanjut Ayu. "Iya, Yu. Makasih." Riri meletakkan kembali ponselnya setelah panggilannya dengan Ayu berakhir. Ia tak habis pikir, untuk apa mantan suaminya itu mencari dirinya. Toh selama ini mereka sudah tak pernah berkomunikasi sama sekali. Mau itu perihal Siva sekalipun. Riri menggelengkan kepalanya pelan. Lata ingin memikirkan hal tak penting seperti itu. Ia pun kembali fokus menyuapi Siva hingga buburnya habis. "Naufal, tolong temenin Siva main, ya. Tante mau pompa dulu sebentar," pinta Riri pada Naufal. "Oke, Tante." Meski usianya masih kecil, tapi Naufal lumayan bisa diandalkan untuk menemani Siva. Memperhatikan adik sambungnya itu merangkak ke sana kemari dengan lincah. Sementara Riri memompa ASI-nya dengan tenang agar keluarnya melimpah dan cukup untuk stok Naufan. Begitulah aktivitas yang dilakoninya setiap hari. Saat beranjak siang, ia akan kembali menidurkan Siva. Begitupun dengan Naufan yang jam tidurnya memang masih sangat tinggi. "Mas, anak-anak sudah tidur." Riri mengirim pesan pada Ricky. Sembari menunggu kedatangan Ricky, Riri pun bersiap dulu. Mandi, kemudian dandan tipis-tipis namun tetap terlihat cantik. Apalagi saat gadis, ia memang tipe yang suka sekali dandan. Riri bergegas keluar kamar saat mendengar suara deru mobil dari arah depan. Ia langsung menghampiri Ricky yang baru saja turun dari mobil. "Masya Allah, cantik sekali istriku ini," pujinya pada Riri. 157. "Mau berangkat sekarang apa mau menggombal terus?" sindir Riri menahan senyum. "Langsung aja. Keburu anak-anak bangun. Apalagi aku juga mau mampir sebentar ke bengkel mobil." "Gak apa-apa kan?" tanya Ricky. Ia membukakan pintu mobil untuk Riri, barulah ia sendiri naik. "Gak apa-apa. Aku sudah siapin makanan buat Siva kok. Stok ASI buat Naufan juga aman. Asal mereka gak nangis barengan aja," timpal Riri sambil terkekeh pelan. "Sepertinya aku harus buru-buru cari babysitter. Biar punya sedikit waktu luang berdua buat pacaran," balas Ricky seraya tersenyum nakal. "Ish, sudah tua masih mikirin pacaran." Riri pura-pura mendelik sambil menahan senyum. "Siapa yang sudah tua? Jelas-jelas aku masih muda. Masih gagah gini."
Gadis-gadis saja masih banyak yang ngejar-ngejar aku, timpal Ricky begitu percaya diri. Ya ampun, pede banget. Riri geleng-geleng kepala mendengarnya. Tapi memang iya kan? Buktinya kamu juga jatuh cinta sama aku. Hayo ngaku. Cecar Ricky. Emang iya? Kalau enggak, Riri pura-pura mengelak, jual mahal. Akan aku kejar. Lihat saja, akan aku buat kamu jatuh cinta secinta-cintanya, timpal Ricky sangat meyakinkan. Riri mengulum senyum. Padahal dalam hati, ia sendiri mengakui jilka cintanya pada sang suami begitu besar. Tak berselang lama, mereka sampai di sebuah bengkel mobil yang lumayan besar. Ayo, turun. Ajak Ricky. Saat keduanya turun, beberapa mobil yang diperbaiki terlihat berjejer. Riri pun mendengus pelan. Mas, bagaimana kalau lama? Penuh begini bengkelnya, keluh Riri. Takut anak-anaknya nanti terbangun dan rewel bersamaan. Kamu tenang saja. Gak akan lama, balas Ricky. Di saat bersamaan, seseorang menghampiri Riri dan memegang pergelangan tangan wanita itu. Ri, aku cari-cari kamu. Beruntung ketemu di sini, kata Romi dengan mata berbinar. Lepas. Riri menghentak tangan Romi kasar hingga terlepas. Ngapain kamu barengan sama dia? Dia ini kan sopirnya Pak Damar. Tanya Romi saat menyadari ada Ricky di samping Riri. Bukan urusanmu. Timpal Riri ketus. Jelas urusanku. Kamu itu. Apa? Aku cuma mantan istri kamu kan? Jadi kamu gak berhak mencampuri urusanku lagi, potong Riri cepat. Kamu memang mantan istriku. Tapi aku ingin kita bersama lagi. Demi putri kita, kasihan dia. Dia butuh 158. Ayahnya, timpal Romi. Dia gak butuh ayahnya. Toh selama ini juga hidupnya baik-baik saja tanpa ayahnya, ujar Riri tegas. Ri, ayolah. Please. Jangan keras kepala begini. Bujuk Romi. Nanti aku datang ke rumah ya. Tadi aku ke kediaman Pak Damar tapi kamu gak ada di sana, lanjut Romi melemah. Tangannya hampir saja meraih tangan Riri kembali. Jangan ganggu istriku. Ricky langsung mengambil kedua bahu Riri dan memundurkan posisi tubuh Riri. Istri. Apa maksudnya? Tanya Romi keheranan. Riri sekarang istriku. Kami sudah menikah, timpal Romi sejujurnya. Bukannya percaya, Romi malah tertawa. Istri. Menikah. Mana buktinya? Aku tahu kalian ngarangkan. Cuma agar aku gak mengejar Riri lagi. Lagi pula, Riri mana mau sama sopir alias kacung keluarga suami Ayu, ledeknya. Terserah mau percaya atau enggak. Yang jelas, jangan pernah ganggu istriku lagi. Kalau tidak, telunjuk Ricky mengarah tepat ke wajah Romi. Kalau tidak, mau apa? Lagi pula, di antara kami ini ada anak. Berarti kami masih wajib menjalin komunikasi. Bahkan masih mungkin untuk kembali menikah, potong Romi dengan tatapan sengit. Mas, sudah hentikan. Pergilah. Jangan buat keributan di sini, malu. Hardik Riri kesal. Aku gak akan pergi sebelum kamu bilang kalau kamu akan memberikan aku kesempatan kedua. Kita mulai semuanya lagi dari awal ya. Aku mohon, Ri. Tak patah semangat, Romi terus membujuk. Gak bisa, Mas. Aku sudah menikah dengan Mas Ricky.
Dan Siva sudah menemukan ayah sambung yang lebih baik dari ayah kandungnya, jawab Riri tegas. Sudahlah, Ri. Kamu jangan terus-terusan membodohi aku. Aku yakin kamu bohong. Kamu gak mungkin menikah sama dia. Lagi pula, apa kamu gak malu, mengakui sopir keluarga suami Ayu sebagai suamimu? Cari suami bohongan yang sedikit berkelas gitu, biar aku insecure, ejek Romi dengan sebelah bibir terangkat. Kamu ternyata gak berubah ya, Mas. Masih saja seperti dulu yang suka merendahkan orang lain. Bagaimana mungkin aku mau kembali sama orang seperti kamu? Tunjuk Riri dengan geram. Lah sungguh kesal mendengar hinaan untuk sang suami. Bos, maaf. Barusan saya sedang tanggung, soalnya bengkel ramai sekali.